Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Kalau hari ini kita masih bisa bernafas, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa melakukan aktivitas kita, itu semua artinya kita diberkati Tuhan. Amin. Berikan salam kanan kirimu, katakan engkau orang yang diberkati Tuhan. Kita mau sama-sama muji Tuhan, katakan kita adalah orang-orang yang diberkati. Haleluya. Dalam hidup kita, haleluya. Meskipun di tengah badai Bapak Ibu Saudara, hati kita mau tetap menyembah kepada Dia. Karena kita tahu sungguh Tuhan kita tak pernah sekalipun meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
berat badan menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang beri kekuatan. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai, ya Tuhan, menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu Tuhan, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah, ya Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun
Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami mau dengar suara-Mu. Kami mau dengar sabda-Mu Tuhan. Biar itu menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan bersama, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang dicintai oleh Tuhan. Siapkan hati kita pada pagi hari ini setelah kita memuji dan menyembah namanya Tuhan yang kudus, yang mulia. Kita akan tiba saatnya mendengarkan sabda Tuhan, firman Tuhan yang powerful, yang luar biasa dan memberkati kita. Bab itu buka hati kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan, dan tiba saatnya kami mau makan makanan yang rohani, yaitu kebenaran firman Tuhan. Biar itu akan mengenyangkan roh kami, jiwa kami, dan mengubah hidup kami. Supaya hidup kami ini seturut dengan langkah-langkah-Mu Tuhan, jalan-jalan-Mu. Berkati firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu dan kami semua yang mendengarkannya. Sebab kami berdoa ya Bapa, mohonkan berkat firman Tuhan hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada pagi ini kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan akan saya beri judul Kiat Hidup pada Masa Resesi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua dunia sekarang ini sedang menghadapi sebuah masalah ekonomi yang besar, yaitu resesi. Kita tidak imun, kita tidak kebal. Sebagai anak Tuhan pun kita juga akan mengalami satu dampak dari resesi tersebut. Oleh sebab itu kita harus belajar firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan mengajar kita supaya kita dapat tangguh, kita dapat melalui apa yang disebut dengan resesi itu. Baik, sebelumnya di situ saya tampilkan sebuah gambar mengenai keadaan resesi pada masa lampau, di mana orang-orang itu sedang mengantri bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat supaya masyarakatnya dapat meneruskan kehidupan. Nah, pertanyaannya, seberapa kuat pemerintah itu akan terus-menerus memberikan bantuan kepada masyarakat? Nah, tentunya ada batasnya. Tetapi baiklah kita melihat lebih dahulu mengenai penjelasan apa itu resesi. Resesi adalah penurunan yang signifikan dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Selama resesi, ekonomi menjadi sulit. Orang kehilangan pekerjaan, perusahaan membuat lebih sedikit penjualan ya karena kurang laku, karena daya belinya yang menurun, dan output ekonomi negara secara keseluruhan menjadi menurun, atau GDP-nya menjadi menurun, atau income per kapitanya menjadi menurun, ya karena tadi ada banyak orang yang di PHK, perdagangan mereka yang bergerak dalam perdagangan pun mengalami kesulitan penjualan karena daya beli masyarakat yang semakin menurun. Dan itu sedang ada di depan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena kita ini anak Tuhan, tentu firman Tuhan itu luar biasa, dapat memberikan kekuatan, dapat memberikan pencerahan kepada kita agar kita dapat memenangkan atau melalui semua yang terjadi di dunia ini. Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi resesi? Nah, saya akan melihat kebenaran firman Tuhan yang saya ambilkan dari kebenaran Alkitab tentang 5 hal yang harus kita punya untuk menghadapi resesi. Baik, apa yang diajarkan firman Tuhan? Yang pertama, kita hidup yang tidak tamak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Banyak sekali orang itu di dunia hidupnya menjadi tamak. Mau berapa saja kurang. Sebagai contoh, kalau kita lihat orang-orang yang ditangkap oleh KPK itu bukanlah orang miskin, orang yang kaya, bahkan hartanya sangat banyak, tetapi mereka masih mau mengumpulkan harta dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, sehingga akhirnya mereka berurusan dengan pihak yang berwajib dan membawa mereka ke dalam penjara. Mereka bukan orang miskin, mereka adalah orang kaya. Itu sebagai contoh bahwa adanya orang-orang tamak dan banyak orang tamak di dalam dunia ini. Nah, mari kita lihat apa yang dikatakan dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang kelima ayat 9 hingga 10. Saya bacakan demikian. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ayat 10. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Nah, luar biasa ya. Bagaimana penulis kitab Pengkhotbah yaitu Salomo. Ia orang yang berhasil secara material, sangat kaya. Bahkan kerajaannya itu meluas dan banyak negara-negara tetangga yang memberikan upeti kepada pemerintahan Salomo, sehingga membuat hartanya berjibun-jibun. Dan oleh sebab itu ia menuliskan pengalamannya. Dan tentu kita belajar dari seorang yang pernah mengalami kekayaan, yang akhirnya banyak menuliskan kata sia-sia di dalam Pengkhotbah. Ayat 9 tadi menarik, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Nah, jadi saudara, mari kita belajar untuk mencukupkan diri. Bukan tidak boleh Anda punya sebuah obsesi untuk meningkatkan taraf hidup atau memiliki aset atau properti. Tetapi jangan itu menjadi sesuatu yang utama, yang akhirnya membuat Anda lupa Tuhan, lupa keluarga, lupa kesehatan. Nah, kita belajar kitab Pengkhotbah tadi yang mengatakan supaya kita tidak tamak, tidak memburu uang. Karena apa? Di dalam perjanjian baru bahwa akar segala kejahatan itu adalah uang. Nah, saudara, uang itu hanya alat bayar mulanya. Tetapi uang sudah menjadi dewa bagi banyak orang. Kalau kita misalnya kita kehilangan seseorang atau tidak punya teman, kita biasa. Tapi kalau kita tidak punya duit, saudara, kita mulai uring-uringan. Bahkan di saat kita tidak punya uang, itu mempengaruhi kondisi jiwa kita, kondisi pikiran kita, sampai binatang piaraan kita pun seperti anjing. Tahu pada hari tua kepada tuannya, ia emosian, ya, ia sangat temperamen. Maka anjing itu bersembunyi di kolong meja, takut ditendang oleh tuannya karena tuannya sedang tidak punya uang. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius mengenai hal tamak ini? Dalam 1 Timotius 6 ayat 9 disebutkan demikian. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai
berbagai duka. Nah saudara, justru uang tadinya yang dipikir akan memberi kebahagiaan, malah disebutkan dalam firman Tuhan, karena orang-orang yang memburu uang tadi malah jatuh ke dalam berbagai-bagai duka. Atau dikatakan tadi, yang membuat mereka menjadi bernafsu ya, yang hampa dan mencelakakan, menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mencukupkan diri, bersyukur dengan apa yang ada. Kita lebih mengutamakan Tuhan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, Alkitab mengatakan, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepada kita. Seringkali kita melupakan kekuatan Tuhan. Kita mengingkari Tuhan itu sendiri dengan lebih percaya kepada harta atau uang kita. Jadilah, mari kita bersikap sederhana, tidak tamak. Kita mau belajar untuk mensyukuri dari apa yang Tuhan telah berikan. Yang kedua, untuk menghadapi resesi ini, maka tips yang kedua dari firman Tuhan yang kita pelajari adalah hidup sederhana. Ya, kok tadi kita tidak menjadikan uang itu sebagai hal yang kita kejar, yang kita cari secara habis-habisan, yang endingnya banyak orang akhirnya terjatuh dalam berbagai-bagai masalah sebab oleh tamak akan uang. Yang kedua, berurutan kita hidup sederhana. 1 Timotius pasal 6 ayat 6 hingga 8 mengatakan demikian. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Saya selesaikan ayat 7 dan 8. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa yang ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Wow, ya. Saya sangat kagum dengan apa yang dimiliki, yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam hal kepemilikan atau possession. Ya, nah saudara, semua orang di dunia ini sudah terpengaruh oleh filsafat materialisme, ya, atau ajaran yang mengejar tentang material. Semua orang sedang menimbun banyak harta supaya dengan banyak harta ia dapat memiliki, dapat pergi kemana, bisa membeli apa saja. Tetapi Paulus ini dalam perjalanan rohaninya sangat mengajari saya, sangat memberkati saya, yaitu Paulus itu sudah dalam level, dalam titik, ya, bahwa ia sudah mati rasa akan harta, akan keinginan daging, saudara ya. Karena di dalam firman Tuhan, Yesus pun tidak peduli atau menyampingkan hal yang daging, tetapi lebih mengutamakan tentang roh. Karena apa? Roh itu kekal. Daging itu satu kali binasa. Kalau kita mati dalam hitungan jam, maka tubuh kita itu akan lembek, kemudian mencair, kemudian membusuk, kemudian akan dimakan oleh ulat, saudara ya. Nah, itulah daging. Tetapi yang daging ini sering kita beri tempat yang tertinggi, kita sering beri prioritas. Tapi pada pagi hari ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita menempatkan kebutuhan roh untuk dipenuhi itu sebagai yang utama. Tadi berhubungan dengan roh, tentu kita kemudian mengadakan yang namanya ibadah. Bahkan seluruh hidup kita ini juga ibadah. Nah, kalau kita sertai dengan ucapan syukur kepada Tuhan, itu akan memberikan keuntungan besar. Nah, sebaliknya tadi seperti ayat-ayat yang kita baca tadi, karena mengejar banyak harta, mengejar uang, banyak orang tersiksa dalam hidupnya. Nah, jadi dilanjutkan oleh Paulus,
Karena kita ini tidak membawa apa-apa. Saudara, tidak ada seorang bayi yang terlahir dengan sudah membawa pernik-pernik perhiasan. Entah itu kalung, entah itu giwang, entah itu cincin, atau uang segepok. Tidak ada. Ya, bahkan tidak berbaju alias telanjang. Kita diingatkan nanti kita pulang pun, saudara, kita lahir dengan kita lahir dengan telanjang, kembali kepada Tuhan pun kita telanjang, sekalipun nanti kita diberi jas, dipakai sepatu. Tapi itu pun kan sifatnya sementara di dalam tanah, kemudian akan rusak. Dan kita yang menghadap bukan tubuh ini, tapi roh kita yang menghadap kepada Tuhan. Dan akhirnya Paulus itu yang luar biasa, ini yang menjadi satu pelajaran yang saya ingin kejar ke depan. Dengan memiliki satu sikap, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tadi mengapa ada orang-orang yang menderita? Ya karena dia ingin, sebetulnya dia kemampuannya terbatas, dia ingin baju bagus, dia ingin sepatu bagus, dia ingin mobil bagus, dia ingin rumah bagus. Lalu mereka menggunakan cara-cara yang tidak benar, menipu, mengkorupsi, ya, atau kredit, saudara ya. Lalu karena kemampuan kita, bayar kita terbatas, kita dikejar-kejar oleh debt collector. Ya. Lalu kita mengumpet atau menipu orang, bahkan akhirnya orang lain kita rugikan karena tindakan kita, sikap kita, akhirnya kita menderita. Nah, apa yang dikatakan oleh kitab Ibrani mengenai hal mencukupkan diri ini dan tidak menjadi diri kita hamba uang, dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi saudara, mari kita ingin hidup sederhana, jangan bermewah-mewah. Kalaupun kita sekarang masih ada kelebihan uang, lebih baik kita tabung, kita saving, saudara. Mari kita hidup dengan apa yang ada, bersyukur. Kalau kita bisa makan makanan yang sederhana, tempe dengan sambal, kalau kita mengucap syukur, betapa itu luar biasa rasanya dan manfaatnya, jauh daripada kita makan stik setengah kilo, saudara. Jadi marilah kita akan hidup sederhana dan tidak menjadi hamba uang. Ada orang bangun tidur yang dipikir adalah uang, sampai menjelang tidur pun sampai gak bisa tidur, ya, karena yang dicari, yang dipikir adalah uang. Kalau kita bersikap seperti ini, maka Tuhan mengatakan bahwa Dia yang menggaransi kita. Ya, kalau kita mencukupkan diri dari apa yang ada dengan kita, bukan apa yang tidak ada, tapi yang apa yang ada. Kita bersyukur, kita mencukupkan diri, dan Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Puji Tuhan, luar biasa. Resesi memang akan terjadi semakin sulit, tapi kita punya Tuhan yang berfirman kepada kita, dan Tuhan tidak pernah ingkar terhadap firman-Nya. Firman-Nya itu pasti benar. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia tahu keperluan kita. Ya, belum ngomong Tuhan tahu kita ini anaknya dan Dia itu bapak kita. Nah, bagaimana kita sebagai bapak-bapak yang punya anak sangat mengerti keperluan anak-anak kita, dan kita ingin memenuhi, ingin mencukupi keperluan anak-anak kita, terlebih bapak kita di surga. Yang ketiga, yaitu menghindari hutang. Nah, ayatnya ada dalam Amsal pasal 22 ayat yang ke-7. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup itu paling senang, ya, kalau kita
tidak punya hutang. Teman saya yang bukan seorang Kristen, dia mengajarkan kepada saya prinsip mengenai hidup. Dikatakan jangan pernah hutang, apalagi hutang kepada bank yang dimana kita punya tanggungan bunga yang terus berjalan. Mau hari Minggu, mau hari libur, mau kita sakit, ya, itu tidak dapat dicegah. Bunganya terus berjalan. Bukan berarti saya sama sekali melarang saudara untuk tidak punya hutang kepada bank, tetapi indahnya kalau kita tidak punya hutang, tidur pun enak. Ya, tidur pun nyenyak, makan pun enak. Karena apa? Kalau kita itu berhutang, kita itu oleh Salomo disebutkan seperti orang yang menjadi budak dari yang menghutangi. Ya, jadi saudara, kita menjadi hamba. Jadi artinya itu kita tidak punya kemerdekaan. Kita menjadi orang yang di bawah. Ya, orang yang menghutangi. Nah, saudara, seperti kalau negara yang miskin itu kalau dihutangi oleh negara yang kaya, maka kemauan dari negara kaya itu harus taati, karena kalau tidak akan ada sanksi-sanksi yang dapat diterimanya. Nah, saudara, jadi mari kita hindari hutang, karena kalau misalnya pada masa resesi ini lalu kita belum bisa membayar cicilannya, maka itu terus berjalan, nggak kenal masa resesi sudah. Itu terus akan berjalan, mungkin sementara ya cicilannya bisa dihentikan, tapi terus diakumulasi bunganya saudara, sehingga satu kali kita melihat sebuah tagihan yang luar biasa. Mulanya hutangnya kecil, tetapi kemudian menjadi besar karena bunganya terus tambah-tambah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bab itu mengingat ancaman dari orang yang punya hutang dengan bunga yang berjalan itu, maka hindari sesuatu yang berlebih-lebih, apalagi dengan cara kita berhutang. Yang keempat, yang selanjutnya, apa yang dikatakan dalam perjanjian baru? Ya, sebelum kita lanjut pada poin yang keempat, apa yang diajarkan dalam kitab Roma pasal 13 ayat yang ke-8, dikatakan demikian, janganlah kamu berhutang. Kepada siapa? Kepada siapapun, ya. Apa-apa, hutang apa-apa, entah itu hutang benda atau hutang apa ya, atau uang dan sebagainya. Kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hutang, di depan tuh kita manis, besok ya gitu ya. Tetapi pada waktu jatuh tempo kita untuk menepati janji membayar hutang, kita banyak alasan. Bahkan ada orang kemudian mengajak bertengkar karena ditagih oleh hutang. Saudara, jadi betapa indahnya hidup ini kalau kita hidup tanpa hutang. Bebaskan dirimu dari hutang. Belajarlah untuk mencukupkan diri, maka engkau betul-betul merdeka secara finansial, ya. Mampunya makan pecel, saudara, oke, no problem. Daripada kita makan steak, tapi kita pakai kartu kredit. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar mencukupkan diri. Yang keempat, apa yang diajarkan firman Tuhan? Nah, tadi saya sudah mengatakan, menyinggung di depan, yaitu menabung. Kita beralasan, Pak, mana cukup ya, gajiku yang sekian saja untuk hidup aku tidak cukup, Pak, apalagi dipotong lagi dengan menabung. Kalau Anda tidak pernah menabung, maka hidup itu kelihatan engkau akan seperti itu terus sampai engkau mati. Nah, saudara, engkau boleh terlahir secara miskin, tapi jangan engkau mati dalam keadaan miskin. Untuk itu Anda harus menabung atau saving. Nah, Amsal 21 ayat 20 mengatakan demikian. Harta yang indah, minyak ada di kediaman orang bijak,
tetapi orang bebal memboroskannya. Nah, artinya begini saudara, kalau kita disebut orang yang bijak tadi, ya, yang wise, maka kita akan memanage, mengelola berkat Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk kita tabung, karena kita tidak tahu hari depan, ya, kita tidak tahu apa yang terjadi di depan hidup kita. Sebab itu kita saving. Nah, saudara, dengan menabung itu kita berinvestasi juga, maka kita bisa meningkatkan kualitas hidup atau juga standar hidup. Kita akan lebih baik lagi, lebih baik lagi. Tetapi baliknya, orang bebal itu memboroskannya. Bahasanya Inggris itu pungnak pungno, mumpung enak, mumpung ono. Saya lihat kok di sekitar saya, namanya kalau tanggal muda, orang berjubel makan di rumah makan. Itu di mal-mal antri di tempat kasir. Karena mereka sedang euforia, baru saja mendapat gaji. Tetapi nanti kalau tanggal dalam sebulan itu di tengah-tengah atau tanggal belasan namanya, mereka sudah tidak punya apa-apa. Nah saudara, mari kita menabung. Saya sudah pernah mengajarkan berapa persentase kita menabung. Dan kapan kita menabung? Menabung itu ada di depan. Bukan kalau sisa. Menabung itu bukan dari sisa uangmu, tapi dari apa yang engkau sudah punya, miliki. Lalu engkau ambil sebagian untuk hari depanmu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sedikitnya ya 20% dari income itu adalah uang hari depan. Engkau tabung dengan baik sehingga pada waktu ada malapetaka, ada masa yang sulit, kita aman, saudara ya. Kita aman karena harta yang indah dan minyak, loh saudara ya, persediaan itu ada di kediaman, di rumah orang bijak. Tetapi orang bebal itu memboroskannya. Nah, apa yang dikatakan dalam perjanjian baru? 1 Korintus pasal 16 ayat kedua. Pada hari pertama, tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing ya sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan suatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Tentu konteks ini tentang pemberian ya. Nah saudara, jemaat di Korintus mungkin tidak dalam keadaan berlimpah-limpah untuk dapat memberi. Tapi bukan berarti kalau miskin tidak bisa memberi. Paulus menasihatkan supaya mereka saving, menabung ya. Menabung pada waktu Paulus belum datang, mereka sudah menabung sehingga pada waktu uang itu sudah terkumpul, maka uang itu dapat dialokasikan untuk pemberian. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, betapa indahnya ya nilai-nilai yang diajarkan firman Tuhan bagi kita. Memberi pun kalau kita tidak punya, kita berusaha untuk mengumpulkannya dengan cara menabung. Jadi seperti cerita perjanjian lama, bagaimana Yusuf itu diangkat oleh Firaun untuk mengatasi 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kekeringan. Maka Yusuf itu membuat lumbung-lumbung, menabung, sehingga nanti pada waktu masa famine atau masa paceklik itu, maka negara Mesir tidak kekurangan, bahkan bisa menolong bangsa-bangsa di sekitarnya. Yang terakhir ya, tips yang terakhir menghadapi masa resesi ini apa? Dikatakan memberi dengan murah hati. Wow, loh Pak, ini kok seperti ini ya? Memang kekristenan itu harus dikenal sebagai orang yang murah hati dalam pemberian. Amsal 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka ada dampak, ada impact, ada reward yang Tuhan berikan kalau kita memberi bagi Tuhan dan pekerjaannya. Maka 10, lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya.
luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja-gereja, ya saya sharing dengan para hamba Tuhan dan memberikan kesaksian atau testimoni bahwa income mereka menurun. Tapi saya mau kasih tahu, buka rahasia saudara, gereja kita ini sangat diberkati Tuhan. Semakin naik saudara, aneh sampai teman saya tanya, kok bisa Pak Bambang? Bisa, karena kami mengajarkan memberi kepada yang lain. Bahkan kemarin saya mengatakan pada bulan ini kita juga akan kembali melanjutkan tentang pemberian. Maukah Anda diberkati? Maukah Anda lumbung-lumbungmu itu diisi penuh? Bukan hanya penuh saudara, sampai melimpah-limpah. Ya, dan bejana pemerahanmu meluap, overflow dengan air buah anggurnya. Terpujilah Tuhan. Ayat perjanjian baru, ya, karena saya selalu mengkaitkan dalam perjanjian lama ke perjanjian baru supaya apa yang saya sampaikan ini betul-betul berdasarkan firman Tuhan. Ayat yang terakhir, 1 Timotius 6 ayat 18 hingga 19. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, ya. Kita diminta selalu berbuat baik. Menjadi apa? Kaya. Bukan menjadi kaya dalam material, sudah, tetapi dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ini kan impact-nya, ya. Kalau kita memberi, kalau kita berbuat baik dalam kebajikan, memberi dan membagi. Nah, 19 mengatakan dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta. Kita sedang mengumpulkan harta. Buat dikatakan bagi siapa saudara? Bagi dirinya, bagi kita. Jadi kalau kita memberi itu sedang mengumpulkan harta bagi diri kita sendiri. Kapan? Di waktu yang akan datang. Ya, karena Tuhan itu memakai kita sebagai alatnya untuk mewujudkan, melanjutkan proyek Tuhan. Kita harus berbagi kasih, berbuat baik kepada orang lain. Dan bukan hanya itu, yang akan datang untuk mencapai apa? Hidup yang sebenarnya. Wow, wonderful, ya. Memberi itu adalah detoksi dari ketamakan. Kalau saudara tamak, belajarlah memberi. Sisihkan uangmu untuk memberi kepada mereka yang membutuhkan. Karena Tuhan mengasihi orang-orang miskin. Lalu bagaimana Tuhan bisa memberkati orang miskin? Melalui kita. Ya, melalui kita. Kita mau give and God will be give you. Ya, Tuhan akan memberikan kamu. Seperti takaran dalam Injil Lukas, ya, tapi tidak saya kutip. Yang dipadatkan, yang diisi, diguncangkan sampai tumpah keluar. Maukah engkau diberkati Tuhan dalam masa resesi ini? Berilah, engkau akan diberi. Filipi 4 ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Segala hal, dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam kelimpahan, hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Masa yang sulit ini bukan berarti kita tidak memberi. Karena justru dengan memberi, maka engkau akan diberi. Engkau akan dilimpahkan oleh Tuhan dalam perbendaharaanmu. Paulus mengatakan, ya sudah kenyang. Apa itu kekurangan? Apa itu kelimpahan? Dan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Resesi di depan mata kita bukanlah sebuah ilusi. Pandemi ini telah membawa efek multidimensi. Orang benar akan selalu bijak untuk dapat mengelola berkat Tuhan. Kita tidak takut selama kita tahu 5 hal tadi yang saya sampaikan. Engkau tidak perlu takut terhadap resesi,
semua ada di dalam kendali Tuhan. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kami sudah mendengarnya. Ajar kami dapat melakukannya, supaya kami melihat kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti, sekalipun dunia sedang menghadapi resesi. Tuhan, kami domba-domba-Mu, dan Engkaulah gembala yang agung. Kami punya Tuhan, kami punya Engkau yang luar biasa. Berkati kami, keluarga-keluarga kami, mata pencarian kami, pribadi-pribadi kami, keperluan-keperluan kami, Tuhan yang mencukupkan masa depan kami dan kesehatan kami. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, yang berkata katakan amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Di akhir ibadah ini, sebelum kita mengakhirinya, ada pengumuman yang saya sampaikan bahwa kita akan bersyukur pada Tuhan, bahwa Tuhan telah menolong kita dalam perjalanan melayani dan beribadah bersama-sama selama 20 tahun di bulan Oktober ini. Sebab itu kita akan merayakannya pada tanggal 25 dengan satu event yang khusus yang dikemas untuk ibadah secara live gitu ya, tidak direcord, tidak direkam, tapi secara live. Anda bisa menyaksikan, ajak semuanya, karena kita belum bisa onsite atau tatap muka, tapi kita tidak mengurangi rasa sukacita dan syukur kepada Tuhan untuk ibadah secara live tapi melalui online. Jadi siapkan hati kita untuk ibadah tanggal 25 Oktober. Dan kita akan mengadakan serangkaian kegiatan. Salah satunya adalah memberi, ya. Kita akan memberi kepada orang-orang yang membutuhkan dan juga memberi kepada hamba-hamba Tuhan. Kita akan menyalurkan berkat yang kita sudah terima dari Tuhan. Kita akan membagikan kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah atau di desa gitu, mereka yang kesulitan, mengalami dampak daripada kesulitan ini. Kita akan berbagi kasih. Kalau saudara, Bapak Ibu mau terlibat, silakan menghubungi istri saya atau Bapak Aris. Semua berkat itu akan dikelola dan didistribusikan kepada yang pantas menerimanya. Selanjutnya, bagi yang mau ikut baptisan, kembali saya ulangi untuk mendaftar kepada Bapak Ibu Aris atau istri saya, supaya akan segera diadakan kelas katekisasi. Selanjutnya adalah bagi yang sedang mengikuti kelas yang dipimpin oleh Deon, yaitu untuk editing, terus akan berlanjut pada tempat dan waktu yang sudah ditentukan, dan pemuridan tetap berjalan. Haleluya. Mari kita jadi murid, bukan sekedar jadi gerombolan. Mari kita jadi orang-orang yang hidup sesuai dengan tujuan Tuhan. Demikian pengumuman dari kami, kiranya Tuhan memberkati. Baik, kita akan menutup ibadah ini dalam doa dan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat ibadah yang kami telah lalui. Tuhan memberkati kami. Kami sedang melihat, menyaksikan tentang sebuah pandemi yang berdampak kepada multidimensi, pada krisis ekonomi Tuhan, tetapi kami tidak goyah. Alkitab sudah mengatakan semua itu. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang benar. Kami bergantung penuh kepada Tuhan. Kami mau Tuhan mengikuti Engkau sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati rumah tangga kami, berkati pribadi lepas pribadi, berkati masa depan kami, berkati cita-cita kami, berkati Tuhan kesehatan kami, bungkus kami dengan darah-Mu, dan kirim para malaikat-Mu menjagai kami, lalukan kami dari
penyakit sampar yang sedang melanda dunia ini. Tuhan, pelihara kami, tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepada siapapun yang membutuhkan Tuhan secara pribadi, lawatlah mereka, jamah mereka, sembuhkan mereka. Kami percaya kuasa-Mu tidak berubah. Sekarang jemaat Tuhan, angkatlah tangan-Mu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Demikian berkat firman Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyadari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat Tuhan di dalam Bapa kita di surga, kemurahan, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang tinggal bersama kita sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. God bless you all.